Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya menolak eksekusi rumah dan lahan seluas 78 hektar yang telah mereka tempati selama belasan tahun di Desa Panigoran, Kecamatan Aekuo, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan polisi yang melakukan pengamanan di lokasi. Kenapa Bapak itu membilang bocor-bocor? Belum ada baca curkan. Apa kata Bapak? Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang sedang merobohkan rumah-rumah warga. Mereka meminta proses eksekusi lahan Padang Halaban dihentikan. Situasi berhasil dikendalikan setelah Kapolres Labuan Batu AKBP Wahyu Endra Jaya turun langsung dan menenangkan massa. Sebagian warga memilih menerima putusan pengadilan dan bersikap kooperatif. Beberapa warga bahkan membongkar rumah mereka secara mandiri dan mengamankan barang-barang pribadi mereka sebelum proses penertiban dilakukan petugas. Sampai dengan saat ini banyak dari warga yang rumahnya mereka hancurkan sendiri, dikupas sendiri, sehingga dibongkar sendiri. Jadi seng-sengnya, kemudian ada tembok-temboknya masih bisa digunakan. Jadi dengan penuh kesadaran, warga yang ada di lokasi eksekusi ini membongkar rumahnya sendiri. Polres Labuan Batu mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan Padang Halaban seluas 78 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sebanyak 96 rumah warga dirobohkan. Perkara tersebut melibatkan PT Sinarmas Agro Resources and Teknologi dengan kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di tengah ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran yang dilengkapi dengan senjata tajam hingga air keras ini diduga hanya akibat saling ejek. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam, petasan hingga air keras di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek lalu janjian untuk tawuran. Aksi tawuran di lokasi tersebut kerap terjadi. Sementara hingga tawuran dibubarkan warga, tak ada anggota kepolisian yang datang ke lokasi. Para pengendara yang melintas terpaksa harus berhenti lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, geng motor menyerang sejumlah warga di Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami luka sabetan celurit di kepala dan bagian badan. Kamera pengawas merekam sejumlah warga yang mengejar para anggota geng motor di Desa Kedokan Bunderwetan, Indramayu, Jawa Barat. Geng motor tersebut menganiaya 3 pemuda dengan senjata tajam. Dalam keadaan terluka, salah satu korban berteriak hingga mengundang perhatian warga. Saat melapor ke Polsek Kedokan Bunder, para korban mengatakan pelaku berjumlah lebih dari 3 orang. Para korban alami luka sabetan senjata tajam di kepala hingga dan tangan. Korban mengaku mereka sedang dalam perjalanan pulang dari isi bensin di SPBU ketika tiba-tiba kelompok geng motor mengejar dan menyerang mereka. Ya, mau pulang, terus? Habis pulang dia nggak tahu ada yang ngikutin. Dari belakang? Dari belakang saja. Ada berapa orang waktu itu geng motornya? 3 orang itu. 3 orang. Konvoy pakai motor apa gimana dia? Iya, Pakai motor. Oh, apa saja yang luka sekarang, Mas? tangan itu. Kepala sama badan. Dia kronologis awalnya habis ngisi bensin di Kali Kapur. Sehingga muter masuk gang. Nah, ada sekerumbulan anak-anak muda di situ, dia lewat. Nah, cuman ada pemicu sedikit, mungkin dia lewat bari nyanyi atau apa, dikejar lah sama rombongan-rombongan pemuda yang nongkrong tadi. Petugas Polsek Kedokan Bunder kini lakukan penyelidikan dan memburu para pelaku.
Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kericuhan supporter mewarnai laga Persita Tangerang dan Persija Jakarta di Stadion Indomilk Kabupaten Tangerang. Sejumlah supporter terlibat saling lempar batu dan baku hantam. Supporter Persita Tangerang dan Persija Jakarta baku hantam di luar Stadion Indomilk Kabupaten Tangerang sesaat setelah pertandingan berakhir. Tidak hanya saling pukul, para supporter juga saling lempar botol dan batu. Kericuhan mereda setelah polisi membubarkan para supporter. Saksi mata mengatakan keributan antar supporter ini diduga akibat saling ejek. Dalam laga pekan ke-19 BRI Super League ini, Persija Jakarta berhasil menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi banjir. Pemirsa, banjir setinggi 2 meter masih merendam permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah. Hingga Jumat pagi, banjir masih merendam permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air saat ini mencapai 210 cm atau 2,1 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung lantaran mendapatkan kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan yang mengguyur ibu kota. Petugas kepolisian yang berada di lokasi mulai melakukan evakuasi warga dari rumahnya, terutama kaum lansia dan anak-anak. Sementara itu, ratusan warga terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah yang berada tak jauh dari lokasi banjir. Mereka hanya bisa membawa perlengkapan atau persediaan seadanya lantaran sebagian barang mereka terendam banjir. Nah, semakin naik nih. Sekarang udah 2,10 meter. Udah, sebagian udah evakuasi, sebagian lagi masih bertahan di lantai 2. Untuk pengungsian sudah mulai ramai, Pak? Udah dari semalam. Meski sudah mendapatkan tempat untuk mengungsi, namun kini warga berharap adanya bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, selimut hingga pakaian ganti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, personel siaga SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan kemanusiaan SAR dan evakuasi warga terdampak banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir masih merendam permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur hingga Jumat pagi. Ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Personel siaga SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Metro Jaya membantu evakuasi warga terdampak banjir. Personel Ditpol Airut Polda Metro Jaya diterjunkan untuk membantu masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Polisi memastikan akan terus melakukan pemantauan perkembangan situasi di lapangan serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak banjir. Pemirsa, ratusan rumah warga yang tersebar di 2 RW Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir kiriman. Ketinggian banjir mencapai 260 cm, memaksa warga mengungsi. Banjir dengan tinggi 2 meter lebih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir akibat luapan air dari Kali Ciliwung ini tersebar di 2 RW, yakni RW 7 dan RW 8. Sejumlah petugas BPBD Jakarta Selatan bersiaga di lokasi, menyiapkan 1 perahu karet, mengantisipasi sewaktu-waktu adanya evakuasi. Untuk penyebabnya banjir pada hari ini itu karena bendungan Katulampa itu siaga 3, Depok siaga 3, ditambah curah hujan di atas itu lumayan tinggi.
sejauh ini warga sudah dievakuasi semua atau masih ada yang Baik untuk warga, memang kalau di Pejaten Timur ini sudah mandiri ya untuk evakuasinya. Hanya kemarin kami mengevakuasi 3 lansia. Itu memang harus kami evakuasi karena tidak ada yang sakit dan memang sudah lansia. Kawasan Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan sendiri kerap terendam banjir kiriman saat debit air di Bendungan Katulampa Bogor meningkat atau berstatus siaga. Lokasinya yang hanya berjarak beberapa meter dari Sungai Ciliwung membuat kawasan ini cepat terendam saat Sungai Ciliwung meluap. Dari Jakarta, Helmi Sarjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Gang Mawar 6, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir. Banjir terjadi imbas kembali meluapnya Kali Bekasi. Meluapnya Kali Bekasi kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Ketinggian air di kawasan ini bervariasi mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat limpasan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Kawasan ini merupakan salah satu pemukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak pemukiman warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi. Air mulai masuk tadi jam 2-an. Oh, jam 2. Ya, sekitar jam 2-an. Ini untuk warga udah pada yang mengungsi atau belum, Bang Gita? Sebagian warga sudah pada mengungsi, Pak. Ini berarti udah yang ke berapa kali nih, Bang Gita? Sama ini hampir 3 kali, Pak, banjir. Oh, 3 kali. 3 kali. Ini paling gede. Untuk ketinggian air, pantauan Bang Gita gimana nih, Bang? Tadi jam 2 hampir 2 meter. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang hampir paling tinggal 1 meteran ada? Ada, soalnya udah surut. BPBD Kota Bekasi mengimbau warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi untuk tetap selalu waspada dan mengantisipasi banjir susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-13 atau 2 pekan lebih, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali meluas. Banjir akibat terus meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cipeet. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Dusun Tegal Luhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Dari 10 kecamatan yang terdampak, banjir menyebari 20 desa di Kabupaten Karawang. Gelombang pengungsi pun kembali meningkat. Masuk hari ke-13, warga pasrah. Padahal sebelumnya banjir sudah berangsur surut. Banjir kembali meluas akibat hujan deras selama 2 hari terakhir, sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah dataran rendah, air mencapai 2 meter lebih. Beras ya? Beras. Beras. Beras banget, Pak, beras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? Yang ini 3 kali ya? 3 kali. Ini berapa ketinggian di sini? Ketinggian di sini sementara 70 cm. Pak RT? Kalau di sana lebih tinggi. Berapa? Sekitar 130. Iya. Ini Pak RT mau nyari pengungsi atau gimana? Iya, mau nyari pengungsi buat dievakuasi. Pengungsi? Pengungsi? Iya. Banjir lagi rumahnya? Banjir lagi, nambah lagi. Nambah lagi? Iya. Siapa tadinya siapa? Apa? Tadinya setingginya siapa? Tadi setinggi hampir 60 cm. 60 cm tadinya? Iya. Sekarang? Sekarang lebih. Lebih? Iya, di kampung di sana. Oh. Kapan itu, Pak? Ya, dari kemarin sih. Enggak, naiknya lagi tadi? Naik tadi. Tadi jam 6. Jam 6. Dalam kurun 2 pekan lebih, banjir telah melanda 3 kecamatan terparah dari 10 kecamatan di 20 desa terdampak. Warga mengaku sudah 3 kali terkena banjir, 3 kali air surut dan 3 kali harus mengungsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi membuat banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sungai Cipunagara yang selama ini dikhawatirkan akhirnya meluap juga. 8 kecamatan di Subang, Jawa Barat terendam banjir, yaitu Kecamatan Pamanukan, Legon Kulon, Sukasari, Ciasem, Belanakan, Pusaka Nagara, Pagaden, dan Conpreng. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pamanukan.
lebih dari 2.000 rumah terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Sebelumnya banjir di Kecamatan Pamanukan disebabkan Sungai Kalensema yang meluap. Namun kini diperparah oleh luapan Sungai Cipunagara. Luapan Sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat semakin deras. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir. Kolong flyover Pamanukan kini kembali dipenuhi ratusan warga setelah sebelumnya dipindahkan ke gedung olahraga. Bahkan jumlah pengungsi saat ini lebih banyak dari sebelumnya. Warga terpaksa mengungsi ke kolong flyover karena 6 titik pengungsian lainnya sudah penuh. Lagi ke sini. Tadinya udah pulang. Jadi airnya datang lagi. Makin dalam ya? Makin dalam. Sekarang makin dalam. Jadi malam-malam saya ke sini sampai subuh-subuh. Kemarin sempat kami pindahkan karena kurang layak untuk pengungsiannya, dipindahkan ke GOR yang di desa. Namun demikian pada hari Jumat tadi pagi pukul 3 air Sungai Cipunagara meluap lagi ke rumah warga sehingga pengungsi yang baru sekarang ada beberapa tempat pengungsian terutama di flyover. Jadi pengungsian yang lain udah penuh gitu ya? Ada 6 titik pengungsian termasuk masjid maupun gor-gor yang ada di wilayah Pamanukan untuk ditempatkan pengungsi-pengungsi yang warganya kena dampak banjir. Pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personel ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca buruk. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personil ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 kantong jenazah korban longsor Cisarua pada hari kemarin. Sehingga total dari hari pertama hingga hari ke-7 pencarian korban, tim berhasil menemukan sebanyak 60 kantong jenazah. 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Sehingga hari ini kita alhamdulillah ada 5 body bag yang bisa kita temukan dan kita serahkan kepada teman-teman DBI. Saya akan sampaikan bahwa sampai dengan hari ke-7 ini jumlah korban yang telah kita evakuasi sejumlah sejumlah 60 body bag. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body bag. Sehingga total warga atau yang masih harus kita cari dari laporan awal jumlah 20 orang. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di sana saat ini kita sudah terhubung dengan Naura Syafika dengan juru kamera Tri Julianti. Selamat siang Naura. Ya Naura, apakah informasi terkini bencana longsor di sana yang bisa Anda sampaikan?
Selamat siang Prisca dan pemirsa, memasuki di hari ke-8 evakuasi korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini sudah dimulai tadi pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya kita lihat di situasi pagi hari ini dengan cuaca yang cerah dan juga mendukung, tim SAR gabungan sudah memulai untuk mencari di titik-titik mana yang sekiranya masih ada korban tertimbun di dalam tanah dengan adanya bantuan 17 eskavator baik yang berukuran besar dan juga berukuran kecil. Dan Prisca dan pemirsa, di tempat kami melaporkan saat ini merupakan salah satu sektor yang sudah dibagi menjadi beberapa sektor dan ini adalah sektor A1. Bisa kita lihat untuk situasinya dari eskavator ini sudah bekerja keras untuk menggali tanah dan juga menggeser material besar yang sekiranya dari runtuhan rumah dan juga dari batangan pohon yang ukurannya besar-besar sekali. Dan tadi di sektor A1 tempat kami melaporkan ini, kami baru saja melihat secara langsung proses evakuasi dari satu jenazah yang baru saja ditemukan beberapa menit yang lalu, di mana memang untuk kantung jenazah ataupun jenazah yang ditemukan ini tadi langsung diestafet dan juga dievakuasi menuju ke ambulans dan langsung ke Puskesmas Desa Pasir Langu untuk langsung dilakukan identifikasi dengan bantuan tim DVI Polda Jawa Barat. Dan memang di hari kemarin ini juga ditemukan beberapa kantung jenazah juga di A1 ini, sehingga di hari ini diputuskan untuk operasi SAR difokuskan di titik ini di A1. Namun memang tidak hanya di sektor ini saja, Priska dan juga pemirsa. Memang masih ada sektor lainnya, yaitu ada di A2, A3, zona, kemudian ada di C1, C2, dan juga zona B. Dan kami kemarin sempat melihat secara langsung juga bagaimana proses yang dilakukan di A2. Namun memang terkendala sinyal, kami tidak bisa melaporkan secara langsung dari zona tersebut. Jadi kami harus melaporkan dari zona A1 ini. Namun kalau misalnya kami gambarkan untuk situasi di zona A2 masih sama, persis seperti ini. Tim SAR gabungan yang jumlahnya 3.000 setiap harinya turun langsung ke lapangan dibantu dengan eskavator. Dan juga tadi pagi sempat ada K9 di mana diturunkan sebanyak 22 K9 di mana mereka disebar langsung ke seluruh lokasi zona ini dan nantinya mereka akan menitikan dengan bantuan bendera begitu, Priska dan juga pemirsa. Nantinya disitulah sekiranya eskavator dan juga tim SAR gabungan langsung menggali yang sudah dititikan dengan bantuan K9. Dan juga berkaitan dengan jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi di hari ke-7 ataupun di hari ke-8 di hari ini masih ada sudah ada 44 yang berhasil diidentifikasi dan juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Berkaitan dengan posko pengungsian ini jaraknya memang lumayan jauh dari lokasi kami melaporkan. Ini sekiranya jaraknya 3-4 km menuju ke posko pengungsian yang berada di Balai Desa Pasir Langu. Dan sekarang ada 500 hingga 600 jiwa yang masih mengungsi dengan adanya bantuan logistik yang setiap harinya terus masuk dan juga diterima tepat sasaran kepada para pengungsi yang ada di sini. Sementara itu, Rizka. Ya, terima kasih rekan Naura Syafika dan juru kamera Tri Julianti melaporkan langsung dari Cisarua, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, jaga selalu keselamatan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, status tanggap darurat bencana di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya hingga tanggal 29 Januari 2026. Terkait hal itu, pemerintah Aceh berharap dapat mempercepat pemulihan menyeluruh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf perpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor dinilai belum maksimal di sejumlah wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari ke depan terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026. Muzakir Manaf juga menjelaskan proses pemulihan di lapangan masih terus berjalan, seperti pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan, layanan kesehatan hingga pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana. Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat percepat proses pemulihan menyeluruh, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan baik. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin Ainus melaporkan.